Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel kami, Iqbal Ngawi Sunda. Pada kesempatan kali ini, aku ditemenin sahabat aku nih, namanya Nur Fatur Rahman, sahabat surga. Aduh, ganteng kan? Aduh, dia nih salah satu mahasiswa UNIP di Bengkulu, Universitas Negeri di Bengkulu, lewat jalur SBMPTN. Nah, dia ini ikut bimbel di salah satu platform namanya di desaku di Waituba, namanya Saung Quran. Nih Kak Rama, sebenarnya kesan-kesan Kak Rama di Saung Quran itu sebelum tes SBMPTN itu gimana sih Kak Rama? Bisa ada kepikiran, oh ya udah deh, aku belajar di Saung Quran buat belajar SBMPTN, buat tes SBMPTN gitu. Ya, dulu sebenarnya sejak semester 1 ya, di kelas pas kita udah masuk kelas 12, aku udah masuk kelas 12 itu sebelum jauh kenal dengan Saung Quran itu udah kenal, udah dekat dengan Pak Ohan. Sama pembimbingnya langsung ya. Yang punya dari Saung Quran ini. Benar, tapi nggak terlalu tahu tentang bahwa di sini ada tempat bimbel Saung Quran. Dan dulu awal-awalnya sempat bingung kenapa kemudian Pak Ohan seperti punya keinginan untuk, ya contohnya waktu itu kenapa ya Bapak nyuruh-nyuruh untuk mengerjakan soal-soal tertentu dan sebagainya. Jadi ikutin saja dan proses akhirnya kenal dengan Saung Quran. Gitu ya Kak Rama ya. Nah, kan Kak Rama ini keterima ya di kampus impian Kak Rama nih di UNIP. Nah, Kak Rama, kasih dong trik sedikit dah buat kita sama-sama belajar. Kalau aja ada adik kita nanti yang mau masuk bimbel ke sini, trik jitunya gimana nih cara belajarnya biar bisa lolos ke gerbang SBMPTN? Sebenarnya dulu pas tes SBMPTN itu saya juga cerita gitu ya. Aku juga cerita dengan pembimbing kalau yang hadir dalam perasaan itu adalah sebuah pesimisme seperti itu. Jadi Universitas Bengkulu adalah pilihan kedua. Yang pertama adalah Universitas Lampung, Bengkulu, terus yang ketiga juga Universitas Bengkulu dengan prodi yang berbeda. Dan kalau kemudian tips ataupun barangkali cara belajar, yang pasti cara belajar setiap orang itu beda. Jadi kita nggak bisa juga menyamakan cara belajar orang antara satu orang dengan orang yang lain. Dan kalau aku pribadi itu lebih suka terhadap pola yang ada intervensi atau tekanan. Jadi terasa lebih cepat, terasa lebih selesainya cepat terhadap tugas-tugas ataupun deadline itu ketika waktu-waktu mepet. Artinya bukan berarti kita mengulur waktu sih, nanti salah persepsi juga. Tapi kemudian betul-betul harus diimbangi juga dengan kegiatan-kegiatan yang akhirnya membuat kita sibuk dan akhirnya terus berputar otak, akhirnya wah ini belum selesai. Oh gitu karena Mas, sedikit singkatnya ya buat belajar. Untuk sebelum aku tanya-tanya lebih jauh nih Kak Rama, menurut Kak Rama Saung Quran itu gimana sih? Saung Quran kalau penilaian ya, pertama melihat Saung Quran itu sebenarnya unik. Ya, karena dari namanya aja udah beda dari tempat-tempat bimbel yang lain gitu kan. Yang benar banget lain itu benar. Apa sih? Banyak lah kota-kota ya. Gak boleh sebut ya? Ya, jangan lah. Ya, ada Qurannya. Jatuhnya endor, Bung. Kawan, nanti kita sebut Oke, terus. Jadi kesannya pertama dari namanya sendiri, Saung Quran. Saya aku orang asli orang Sunda. Dengan kata saung itu udah biasa saung, tempat orang kumpul. Bahasa lainnya ada kayak gubuk, itu sama lah, saung, gubuk ini. Kemudian ada Qurannya, sehingga sebetulnya nggak terlalu terpikir Saung Quran adalah sebuah tempat bimbel untuk mempersiapkan untuk kemudian sukses di tes SBMPTN. Jadi kesannya adalah Saung Quran ini seperti sebuah tempat belajar yang isinya adalah santri-santri yang bakal belajar tentang Al-Quran.
Tapi ternyata ketika udah masuk ke sini, ternyata memang yang ingin ditonjolkan itu adalah sisi spiritualnya. Jadi ibaratnya kalau dalam 100% itu 60% melatih spiritualnya, 10% emosionalnya, dan 30% itu baru belajar. Artinya berarti dapat semua di sini kayak. Benar begitulah kira-kira. Keren. Bersyukur Karama berarti ya bisa sampai di Songquran ini Karama ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang udah semester berapa Karama? Wah, kalau ditanya semester, aduh, banyak. Aduh, semester banyak ya. Tapi nggak apa. Berarti semester banyak, udah banyak juga pengalamannya nih, Bung Rama. Oke. Di kampus itu gimana pengalamannya? Kan Karama nih, menurut aku sendiri, aku juga teman dekatnya Karama. Menurut aku sendiri, Karama itu benar-benar orang yang aktif. Dia dari SMA juga saya tahu dia aktif di Pramuka. Dia emang aktif, suka berorganisasi dan pintar membawa diri. Itulah Karama. Nah, sejauh ini di Kak Rama melewatin perkuliahan selama udah banyak kuliah katanya, banyak semester ya Kak Rama ya. Apa saja sih hal yang paling berkesan banget di selama Kak Rama kuliah ini? Sebenarnya sebuah kesulitan yang selalu terjadi sih di dalam proses yang berjalan, termasuk kesibukan yang ada. Kalau kemudian terkesan pandai untuk mengatur waktu dan sebagainya, itu jauh banget sih untuk bisa dapat label itu. Karena ya contohnya masih banyak begadangnya, masih artinya boleh jadi begadang itu juga menjadi salah satu indikator mungkin kita gagal dalam manajemen waktu. Benar sekali. Mungkin di siang harinya terlalu banyak rebahan, benar. Ya. Kurang memanage waktu. Kalau ibarat dalam sebuah buku itu, rebahan itu adalah sebuah kenikmatan. Oke, emang itu hakiki kan? Sejauh ini sampai di semester yang udah banyak ini seperti itu, apa yang kemudian udah dilewati, pertama aku bersyukur banget bisa bertemu dengan tempat-tempat atau organisasi yang sekiranya dapat memberi manfaat untuk pengembangan diri kita, karena menurut aku itu penting banget sih. Artinya sebagian orang mengatakan bahwa janganlah untuk hanya fokus pada pembelajaran di dalam kelas saja, juga manfaatkan dengan yang ada di luar, seperti dengan organisasi sebagainya. Tapi kemudian bukan berarti menegasikan salah satu di antaranya, tapi sebetulnya kita juga berusaha untuk menyeimbangkannya, dan apa yang udah dicapai ya itu adalah sebuah bonus, dan belajar dari senior di tingkat yang mereka terus untuk memberikan semangat, yang akhirnya adik-adik tingkat juga termotivasi untuk bisa mengikuti jejak mereka. Oke, tadi ada, dan jauh banget lah dari prestasi. Menurut Karama ada capaian yang paling terbaik selama Karama kuliah? Apa ya, capaian terbaik sih yang benar-benar sebuah perjuangan. Itu sebetulnya kalau mau berbicara yang ada perjuangannya, mungkin ikut kegiatan waktu itu kita kumpul dengan teman-teman se-Indonesia, di mereka yang teman-teman yang sesama fakultas IPA, kemudian punya aktivitas yang sama ya. Itu se-Indonesia Karama ya? Benar. Waktu itu di Universitas Pajajaran selama di Bandung dong? Di Bandung. Waduh. Bandung juga? Siap. Tapi nggak pernah ini ya. Nggak pernah ngajak main. Kebetulan masih sibuk Bang Rama. Ya, tahu lah, memang sibuk lah. Sibuk ini ngamen. Aduh, emang. Cari dolar. Keren lah, dolar kan. Terus ya itu sih. Di antara teman-teman yang mereka punya kemampuan untuk berangkat dengan fasilitas yang memadai, dengan pesawat, TP dan sebagainya, dan itu perjuangan banget untuk bisa ke sana, ikut sebuah forum
membicarakan sesuatu yang sekiranya dapat bermanfaat, kontribusi kecil dari teman-teman rohis di Fakultas MIPA se-Indonesia, apa yang sekiranya bisa menjadi kontribusi kecil untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Ada sesuatu yang direncanakan, dan itu akhirnya kita dapat predikat kemarin teman-teman yang didelegasikan sebagai delegasi, apa istilahnya mereka menyebutnya terjihad. Mungkin definisinya adalah yang paling berat untuk bisa nyampe ke sana. Karena kita kemarin PP dengan bus, dan sisanya itu adalah teman-teman dengan pesawat, dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Itu dari Bengkulu karena naik bus ya Bengkulu ke Bandung. Waduh, keren banget. Itu perjuangannya luar biasa. Saya merasakan sendiri dari Lampung ke Bandung juga udah lumayan lama. Itu dari Bengkulu sampai ke Bandung Karamaya. Naik bus itu ya. Naik bus. Subhanallah. Itu aja sih. Kalaupun kemudian sisa-sisanya apa ya? Semuanya datang kesempatan-kesempatan kecil aja. Tapi di situ juga kita dapat banyak ilmu Karamaya di semua pembelajaran. Kesempatan itu adalah ada pembelajaran. Nah, Kak Rama, aku nih dengar juga nih Kak Rama katanya pernah ke Malaysia nih. Ngapain nih Kak Rama nih? Aku dapat cerita itu kan di grup. Kayaknya Kak Rama pernah ngasih kabar ini. Doain katanya mau perjalanan jauh ke Malaysia nih. Sama Quran dapat salon dari ini. Itu tuh apa sih Kak Rama? Saya belum paham. Sebenarnya ke Malaysia tuh Kak Rama gimana itu? Bisa dari kampus merwakilin kampus atau gimana nih Kak Rama? Sampai keluar singkatnya mungkin ya awal mula ceritanya itu mendaftar sebagai, jadi nanti ada proses kenal dengan seseorang di Malaysia, dia seorang profesor di sana. Kang Rama kenal langsung ya? Itu prosesnya ketika itu mendaftar sebagai volunteer. Jadi di Bengkulu khususnya di prodi kimia itu punya agenda namanya International Conference dengan keynote speaker atau pembicaranya dari berbagai negara. Saya ingat itu ada Prof. Taufik dari UPM, kemudian ada Prof. Mamoru Keketsu dari GIFU, dan 3 pembicara utama lainnya, dan ada pembicara pendukung atau invite speaker, dan salah satunya ada namanya Prof. Nurhaida Morkaus, beliau dari USM. Nah, disitulah terjalin komunikasi, ya bantu sebagai volunteer lah, sebagai operator, ya angkat-angkat meja dan sebagainya. Itu hal-hal yang luar biasa banget lah, bisa bertemu dengan orang-orang dari luar negeri, dan kita bisa untuk mengeksplor kemampuan untuk bisa coba berbicara dengan bahasa asing. Nah, itu internasional kan? Berapa negara kan? Banyak negara berarti. Banyak negara. Berarti mulai dari mendunia seluruh dunia atau ada yang nggak tercangkup? Kalau seluruh dunia, tapi yang datang ya, artinya yang tertera di situ yang nggak seluruh dunia juga. Nggak seluruh dunia, berarti ada yang tidak tercangkup ya. Banyak sih. Tapi banyak negara. Minimal Asia Tenggara itu sepertinya semuanya ada. Kayak gitu. Nah, itu awalnya sehingga ada komunikasi dengan Prof, dan ya membiasakan untuk bertukar kontak baik sosial media di Facebook ya. Kalau saya lihat orang-orang luar negeri itu lebih aktif Facebook. Instagram itu mereka jarang banget. Orang Jepang bahkan Facebook, Instagram itu jarang banget. Bahkan WhatsApp pun jarang banget. Setahu saya mereka akan hotop. Itu benar sih, ya kan? Nah, akhirnya itu November 2018 ya. Conference itu berlanjutlah komunikasi di Facebook. Kegiatan Prof Nurhaida tadi yang dari USM seperti dia. Berarti jarang menggunakan WhatsApp jarang. Berarti kayak gitu. Karena kita harus menjaga juga sih, maksudnya menghargai bahwa kesibukan mereka ya jauh lah sebagai guru kita ya, istilahnya profesor, dan sehingga kita harus paham ya, nggak bisa ada attitude lah dalam pendidikan. Kita harus juga membatasi agar. Nah, itu akhirnya sekitar Januari atau 3 bulan setelah conference berlangsung, sharing, nanya apa sih kegiatan yang ada di USM ini. Kita cari tahu dan webnya dan sebagainya. Ada namanya summer course atau summer program musim panas di USM yang setiap tahun itu ada. Sehingga saya cari tahu sampai kemudian nanya langsung,
dan ternyata beliau responsif banget. Jadi kita istilahnya nanya kecil, tapi mereka responsifnya tuh ngasih yang lebih besar dari apa yang kita tanyakan. Akhirnya beliau ngasih apa namanya, sebuah file kayak gitu lengkap dan kita pelajari. Dan mungkin ini ya, makanya kenapa bukan jalan perjuangan, karena kayaknya ini adalah berkat dari wallahu alam, dari doa dan orang tua, guru-guru dan sebagainya. Semuanya seperti dimudahkan. Tiba-tiba pengen datang ke sana, datanglah seorang dosen di kampus, kemudian menawarkan USM tanpa tes atau ada satu lagi Thailand. Nah, ketika itu pertimbangannya kayaknya Malaysia. Salah satu pertimbangannya kemudian pilih Malaysia, saya bercita-cita pengen ketemu dengan Profesor Taufik Yap Yun Hin. Dia itu adalah salah satu pembicara juga di International Conference itu, yang ternyata beliau Muslim, dia ulama di Malaysia. Nah, gitu. Akhirnya ya udah, ini kayak jalur tanpa tes itu karena ya, artinya jalur rekomendasi dari dosen yang sudah mencoba ini kan. Di sisi lain sebelumnya juga udah ada komunikasi dengan Prof. Nur Haida tadi yang sudah ada di USM, sehingga 4-5 bulan kemudian baru Agustus 2019. Alhamdulillah Kang Rama ya. Banyak banget pasti ilmu yang dapat. Minum dulu Kang Rama, pasti aus ini berbicara terus. Ini kita minum apa nih? Nggak tahu nih, kuning. Aman kan ini? Kita minum apa nih Kang Rama? Ini namanya saffron Kashmir. Ini ya? Ini yang di depan ini Kang Rama ya? Wow, Taki-chan saffron. Ya. Keren. Owner di sini? Enggak. Oh, member. Apa sih namanya? Apa sih namanya? Stock Center. Oh, Stock Center. Gitu. Berarti yang mau mesen saffron bisa ke Kang Rama langsung ya? Insyaallah. Ya, jadi ini kata Kang Rama juga banyak banget manfaatnya saffron ini Kang Rama. Salah 3-nya apa Kang Rama? Ya, agar tubuh tetap sehat. Termasuk di kondisi yang sekarang lagi kita buat podcast, itu dini hari. Ya, ini kita ngomong jam berapa nih Kang Rama? Jam 12:04. Jam 12:04, Bung. Kita di malam-malam ini. Ada tim-tim yang baik di sana. Senyum dulu dong. Oke. Ki senyum Ki. Oke. Itu dari pagi tugas terus. Semangat. Oke, mungkin cukup Kang Rama ya. Ya. Mungkin aku juga ini gerdek minder guys. Ini minder ini sama Kakak Rama ini. Saya seneng banget nih, maksudnya punya sahabat yang apa namanya, jarang ya ketemu di Bengkulu, nemuin sahabat yang humble banget gitu kan. Terus apa namanya, asik. Makasih dan apa namanya, jarang ya, artinya yang hobi di seni, tapi kemudian juga mau turun berkolaborasi untuk bisa seperti ini, apa namanya, membuat sesuatu yang sekiranya bermanfaat seperti itu. Terutama di masa-masa pandemi ini, ya media menjadi sarana utama untuk bisa mensiarkan nilai-nilai kebaikan apa yang bisa disebarkan. Nah, makasih Kang Rama. Thank you. Jangan lupa subscribe channelnya sama dong. Apa? Iqbal Ngawi Sundawa. Bukannya Esaunya lagi. Kita lagi banyak apa sih? Jadi nggak ada cuma di musik, banyak varian. Jadi kita membuat gitu-gitu juga, tidak hanya di musik, pengennya banyak varian yang memang bermanfaat bagi orang lain kan. Dan terakhir ya, aku pengen sampaikan juga dari podcast ini, mungkin ada di kita di SMA yang sekiranya ingin punya kemauan untuk bisa kemudian melanjutkan di beasiswa. Ada mantap, ada banget ya. Untuk yang tahun ajaran ini Karama, tahun ajaran 2020 ini ya, yang keterima di Song Quran ini banyak kan namanya? Banyak ya, di perguruannya negeri semua Karama ya. Dari
alhamdulillah ya, akhirnya Songkurani ya mungkin sebagian orang menganggap kenapa bimbelnya hanya 30%, sisanya superior. Artinya di sini memiliki keyakinan bahwa ketika kita udah dekat dengan panitia, kalau Bapak bilangnya gitu ya, panitia sejati dalam tes kuliah itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibaratnya kalau kita pengen dapat penilaian yang baik dari dosen, itu pasti kita bakal ngedeketin dosen dengan cara-cara yang baik pula. Begitupun dengan apa yang kita pengen dapetin dari siapa yang mengasih, dan kita harus mendekati seperti itu. Berarti itu mahasiswa-mahasiswa yang baru ini sekarang 2020 dari Songquran banyak Kang Rama ya? Banyak banget, rekomendasi banget buat teman-teman yang akan yang nggak jauh nih dari Wetuba, Bumi Baru, ya, Belambangan sampai Belambangan, makanya khususnya Kabupaten Waikanan. Rekomendasi banget Songquran itu platform bimbel yang menyajikan bimbingan belajar intens, ya bahkan gratis ya. Nah, itu yang luar biasa banget perjuangan dari orang-orang tua kita yang mendirikan ini dengan keikhlasan yang luar biasa. Kita taruh di deskripsi buat form pendaftaran bimbel 2021 Kang Rama ya. Nanti aku taruh di deskripsi itu dari platform pendaftarannya Kang Rama ya, dari Google ya, Google Form ya. Oke. Nanti aku taruh di deskripsi linknya untuk yang berminat. Semoga aja banyak yang berminat karena ini sangat luar biasa banget sih, gratis. Banyak banget ilmunya, bahkan dan yang paling menurut aku ya untuk bareng-barengnya kesannya buat kebersamaan Kang Rama ya, karena sendiri itu berat ya. Emang jadi kesana sih. Kita kadang ada semangatnya dan ada turunnya, dan bahayanya kalau kita lagi turun semangat dan nggak punya teman, nah itu yang paling bahaya, susah buat bangkit lagi. Harus ada, berarti dorongan sahabat itu juga penting Kang Rama ya, dorongan sahabat. Terima kasih nih, semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang udah nonton channelnya Iqbal Ngawis Sundawa. Boleh kalian tekan tombol subscribe di bawah ini, gratis. Ini semoga bermanfaat, video ini semoga menuju kepada tepat sasaran agar yang dituju juga mendapatkan banyak manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.